Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kali ini kita masih juga membahas kasus Subang ya. Ini butuh inspirasi dan juga mereview dari rekan-rekan YouTubers lainnya, berita-berita online lainnya. Jadi sumbernya hanya itu. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang, siapakah pelakunya? Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Dan apa motifnya di belakang itu? Ya. Pertama-tama kalau kita lihat dari otopsi kedua, kematian Ibu Tuti itu jam 2 sampai jam 4 diperkirakan itu ya. Sedangkan Amelia jam 4 sampai jam 6. Jadi di sini kita harus lebih detail dan rinci ciri-ciri khasnya ya pelaku ini. Jadi kalau kematian yang pertama itu jam 2 sampai jam 4, artinya perampok tuh masuk sekitar jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Nah, itu biasanya perampok ini dia ketok-ketok pintu secara sopan atau dia matikan staklar listrik yang ada dekat meteran itu, sehingga pemilik, dalam hal ini Ibu Tuti, keluar karena kepanasan atau kaget ada mati lampu ya. Jadi ada dua perkiraan itu. Nah, kalau pelaku itu rampok yang menyasar ke rumah itu, karena kalau kita lihat posisi di depan ini kan terbuka, jadi posisi di depan ini terbuka ya, jadi tanpa pagar lah gitu ya. Itu kalau kita, jadi itu juga berpotensi mengundang kejahatan, karena kalau pandemi saat itu kan bulan Agustus 2021 orang kesulitan uang karena PPKM itu kan dimulai sekitar bulan April 2020 gitu ya. Jadi hampir setahun lebih tanpa kerjaan, tanpa penghasilan ya gitu. Jadi pada saat itu juga orang dalam keadaan kebingungan. Jadi kalau kita lihat umumnya ya, dari bulan setelah lebaran itu orang nampaknya, lebaran tahun 2021 sekitar bulan Mei itu orang tampaknya bingung mau cari uang kemana gitu ya, dan kerjaan udah banyak yang di PHK. Itu kalau opsi rampok, tapi kan banyak argumentasi lainnya gitu ya. Kalau rampok itu nggak akan dibunuh korban. Satu, kedua, tidak akan lama-lama di dalam situ, di dalam TKP. Ketiga, kan nggak ada barang yang hilang ya, terlalu lama dia di dalam itu. Kalau rampok juga nggak mungkin dibunuh, paling diikat lakban ya, dan dia langsung lari. Apa yang ada aja di sekitar situ, mungkin 30 menit diacak-acak, diambil, lari ya, nggak akan membunuh. Itu tipikal ciri khas rampok yang profesional. Nah, opsi kedua kemungkinan pembunuhan ya, karena memang targetnya korban tuh meninggal dan dipukul berkali-kali ya. Jadi itu ada kalau pembunuhan kan pasti korban dengan pelakunya ada hubungan saling kenal ya, karena pembunuhan itu kejam sekali. Jadi korbannya harus meninggal agar tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihat muka dia gitu. Jadi kedua korban itu harus meninggal. Setelah Ibu Tuti yang berkali-kali dipukul, nampaknya yang paling luka parah sekali itu ya, dan berikutnya anaknya. Jadi nggak ada yang melihat wajah pelaku di dalam TKP. Itu yang sangat sulit ya, dia menjadi saksi di dalam suatu kasus pembunuhan itu sulit sekali ya, apalagi kondisinya pagi gitu ya. Jadi opsi kedua kemungkinan yaitu faktor pembunuhan itu lebih dominan, karena beberapa kasus, katakan 2 tahun terakhir saja, itu pembunuhan yang terjadi di Pulau Jawa aja dulu ya, hanya di Pulau Jawa ini umumnya kenal
pelaku dan korban saling kenal ya. Kalau yang melalui medsos pembunuhan, kenalannya di medsos, biasanya korban ditempel dulu seminggu gitu ya, diobservasi dulu, ditempel dulu dalam seminggu gitu. Itu yang kenal di Facebook atau dikenal di medsos lainnya, dan itu umumnya usianya di bawah 40 korbannya gitu ya. Jadi kenalan di Facebook, ditempel dulu korbannya, bermain-main di situ. Ada juga yang dalam 1 hari 2 hari kenal langsung dibunuh. Itu umumnya wanita korbannya, atau juga ada yang pria ya gitu. Jadi opsi pembunuhan lebih dominan di sini dalam kasus-kasus pembunuhan ini ya. Itu boleh dikatakan ya hampir 95% ini, istilah statistik ya, itu ada rasa dendam, iri hati atau sakit hati ya, harta, cinta dan cemburu, tapi yang berakumulasi ya. Nah ini jadi berakumulasi dalam kurun katakan 1 tahun ya. Itu berakumulasi terus, terjadi kecemburuan, dendam, sakit hati itu karena mungkin saling komunikasi, saling mengejek gitu ya, atau saling marah-memarahi, saling umpat-mengumpat gitu. Jadi terjadi akumulasi dendam gitu. Itu juga kemungkinannya ya. Nah, kecemburuan ini terjadi, saya pikir nih, setelah Amel itu membeli mobil Yaris yang warnanya kuning tuh mobilnya. Nah, timbul rasa cemburu. Wah, ini udah mulai banyak uang nih, udah mulai hidupnya mulai bahagia gitu ya. Mulai ada harta yang ditampilkan gitu. Jadi mulai showing off gitu. Nah, itu membuat sebagian pihak merasa cemburu. Nah, terbukti akhirnya dengan apa, semuanya akumulasi kemarahan segala macam ya, yang sudah 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya itu puncaknya itu yaitu emosinya dilepaskan dengan membunuh itu, dengan berkali-kali memukul Ibu Tuti almarhum gitu ya, dengan tingkat kerusakan atau pada kepala ya, rahang otak segala macam, itu kan pasti dipukul berkali-kali, dan kemungkinan alat pukulnya itu kan papan penggilasan lagi begitu. Jadi ini kalau dengan motif bahwa itu pembunuhan berencana atau juga pembunuhan yang 95% kasusnya itu terjadi karena saling kenal dan akumulasi ya, ada kata akumulasi nih, dendam, sakit hati, cemburu buta, cinta segala macam gitu ya, itu udah berakumulasi, jadi meluapkan emosi seperti gunung Merapi aja ya. Kan dia mengumpulkan lakma dulu sampai ratusan tahun meletus, ini juga begitu ya, dengan opsi pembunuhan bukan perampokan. Nah, opsi pembunuhan ini bisa dijustifikasi dengan tidak ada barang yang hilang ya. Kedua, ada faktor juga tambahan di korban 2 itu ditelanjangi gitu. Itu ada pesan di situ ya, dari pembunuh atau juga dari orang suruhannya ini, ada pesan di situ. Nih lo lihat nih, jangan main-main lo sama gue gitu ya. Nah, sekarang sudah jam 7 itu sudah diketemukan sama Pak Yosep bahwa rumah itu berantakan sekitar 7.15. Ini angka menit per menit juga penting gitu ya. Nah, itu akan harus dicari oleh polisi, apakah angka detik per detik, menit per menit itu bisa dibuat suatu kronologi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapakah pelakunya gitu loh.
DNA, ada 2 asing, 2 telapak kaki, ya, jejak kaki. Nah biasanya pelakunya udah siap-siap di sekitar situ 1 hari 2 hari sebelumnya, dan saya yakin ini pelakunya dalam keadaan mabuk, ya. Nah, kalau lihat di sketsanya kan masih muda itu ya, jadi pelaku, ciri khas pelaku dalam keadaan mabuk atau narkoba. Nggak mungkin dia berani melakukan hal itu sekejam itu ya. Satu, kedua juga nggak mungkin dia berani berlama-lama di dalam situ. Nggak ada keberaniannya. Kalau orang nggak mabuk, kalau nggak narkoba, nggak ada keberaniannya, walaupun dia udah pengalaman, pasti dia dalam keadaan mabuk. Jadi itu juga mabuk bukan malam itu juga, jadi dia alkoholik lah istilahnya gitu, seperti preman yang suka mabuk-mabukan. Kemungkinan dia dibayar ini gitu. Jadi ya kemungkinan besar ada dalangnya, tapi itu harus ditangkap dulu pelakunya baru terbukti semuanya gitu. Nggak mungkin dari dalangnya dulu polisi bergerak, nggak bisa. Mungkin harus tangkap yang pemilik 2 DNA itu. DNA itu kan yang terdekat dengan almarhum ya. Jadi yang pelaku yang terdekat dengan almarhum, DNA-nya nempel di dua almarhum ya, DNA pelaku. Jadi mudah-mudahan polisi ini dengan scientific investigation-nya itu yang terkenal seperti kasus Jessica ya, itu akan dipertaruhkan lagi dalam kasus ini ya. Tapi ini sudah terlalu lama, udah 2 tahun. Kalau Jessica itu kan dalam seminggu udah terbongkar semuanya dan dibuktikan secara saintifik. Itu benar-benar jenius itu polisi dari Polda Metro Jaya dan juga dari Mabes Polri ya, dan juga banyak para ahli, pakar-pakar turun semua di situ. Nah di sini juga harus begitu, pakar-pakar harus turun, polisi harus profesional, walaupun sudah telat 2 tahun, harus buktikan kepada masyarakat bahwa emang polisi itu pakarnya investigation, scientific investigation, presisi ya, harus buktikan gitu ya. Mungkin kerja keras selama ini sudah ini ya, sudah dilakukan, tapi mungkin kalau kata Kapoldanya kan tingkat kesulitannya tinggi. Nah ini harus diperhatikan juga, tingkat kesulitannya tinggi, itu harus kita analisa juga kata-kata itu ya. Jadi kita nggak bisa lihat kasus ini TKP, keluarga terdekat, saksi terdekat, nggak bisa seperti itu aja ya, harus lebih, skopnya lebih luas, karena Kapolda sendiri sudah ngomong ya, sulit kasusnya, tingkat kesulitannya tinggi, itu bisa diartikan. Oke kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.